bilangan cacah. Nah, sebelum menyelesaikan soal operasi hitung campuran, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, selesaikan soal yang di dalam kurung terlebih dahulu. Lalu yang kedua, selesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Baru kemudian soal dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Lalu, operasi hitung perkalian dan pembagian kalian harus selesaikan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Begitu juga dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, supaya kalian lebih paham, kita akan langsung selesaikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. 1250 ditambah 200 dibagi 4 dikurang 500. Oke, kita lihat pada soal ini tidak ada tanda kurung, ya. Oke, kalau tidak ada tanda kurung, kita langsung perhatikan operasi hitungnya. Ada operasi penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Nah, kita harus selesaikan operasi hitung pembagian atau perkalian terlebih dahulu. Pada soal ini hanya ada pembagian. Jadi kita selesaikan operasi hitung pembagian terlebih dahulu. Nah, angka yang ini kita turunkan. 1250 ditambah hasil dari 200 dibagi 4, yaitu 50. Baru kemudian dikurang 500. Nah, setelah kita selesaikan pembagiannya, operasi hitungnya tinggal 2, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kalau tinggal penjumlahan dan pengurangan, kita langsung selesaikan dari yang paling kiri terlebih dahulu. 1250 ditambah 50, hasilnya adalah 1300 dikurang 500. 1300 dikurang 500 sama dengan berapa? Ya, 800. Jadi hasilnya adalah 800. Contoh soal yang kedua. 12.500 dibagi buka kurung 400 ditambah 100 tutup kurung ditambah buka kurung 40 dikali 25 tutup kurung. Nah, pada soal nomor 2 terdapat dua operasi hitung yang di dalam kurung. Jadi kita kerjakan dulu ya di dalam kurung. Yang di luar kurung kita tulis ulang di bawah ya. 12.500 dibagi. Nah, langsung kita selesaikan. 400 ditambah 200. 400 ditambah 100 sama dengan 500. Ditambah 40 dikali 25. Hasilnya adalah 1000. Nah, sekarang operasi hitungnya tinggal bagi dan tambah. Ingat, kita selesaikan tanda bagi terlebih dahulu. 12.500 dibagi dengan 500. Supaya lebih mudah, kita bisa coret angka 0 ya dengan jumlah yang sama. Jadi kalau misalkan di sini kita coret 2, di sini juga kita coret 2. Jadi tinggal 125 dibagi 5. Hasilnya adalah 25. Ini kita turunkan ditambah 1000. Jadi hasilnya adalah 1025. Contoh soal yang ketiga. 6.500 ditambah 300 dikali 15 dikali buka kurung 120 dibagi 40. Nah, pada soal ini ada yang di tanda kurungin, ada yang dikurung soalnya, ya. Berarti kita selesaikan dulu soal yang ada di dalam kurung. Yang di luar kurung kita turunkan. 6.500 ditambah 300 dikali
dikali hasil dari operasi hitung yang ada di dalam kurung. 120 dibagi 40. Supaya mudah, ini nolnya bisa kita coret ya. Jadi tinggal 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3. Nah, kita lanjut ya. Berikutnya, di sini operasi hitungnya adalah tambah, kali, dan kali. Kalinya ada 2. Nah, kita selesaikan perkalian terlebih dahulu. Maka yang penjumlahannya kita turunkan. 6.500 ditambah. Nah, kalau pada perkaliannya ada 2. Yang mana duluan Miss yang kita selesaikan? Kita selesaikan yang paling kiri dulu, yaitu 300 dikali 15. Supaya mudah kita kalikan saja 15 dikali 3, yaitu 45. Kemudian nolnya kita turunkan, nolnya ada 2. Jadi 4.500 dikali 3. Oke, kita selesaikan lagi. Masih ada perkalian, jadi perkaliannya dulu yang diselesaikan. 6.500-nya kita turunkan, ditambah 4.500 dikali 3. 3 dikali 45. Nanti nolnya tinggal ditulis di belakangnya. 45 dikali 3, 135. Nolnya ada 2, kita turunkan. Jadi hasilnya adalah 13.500. Lalu dijumlahkan 6.500 ditambah 13.500, hasilnya adalah 20.000. Oke, selanjutnya kita belajar menyelesaikan soal cerita pada operasi hitung bilangan cacah. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, kalian harus pahami terlebih dahulu maksud soal yang ada di soal cerita. Jadi baca dengan teliti soal ceritanya. Lalu kemudian kalian tentukan apa yang diketahui dari soal tersebut. Ya, setelah kalian tuliskan apa yang diketahui dan ditanya, lalu kemudian buat kalimat matematikanya. Setelah itu baru diselesaikan. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Dari soal tadi, kita dapat tuliskan, diketahui banyak kertas sama dengan 5 rim. Di mana satu rim itu adalah 500 lembar. Lalu digunakan 256 lembar. Ditanya, berapa sisa kertas? Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita tuliskan dulu kalimat matematikanya. Ya, kita harus hitung keseluruhan kertas itu sebelum digunakan ada berapa. Ini kan 5 rim. Satu rim sama dengan 500. Untuk tahu jumlah seluruhnya, berarti kita harus kalikan 5 rim, kita kalikan dengan 500 lembar. Berarti kalimat matematikanya 5 dikali 500. Lalu di sini digunakan 256 lembar. Kalau digunakan berarti kertasnya berkurang. Nah, berarti di sini operasi hitungnya adalah kurang 256. Kita sudah dapat kalimat matematikanya, langsung kita selesaikan dari operasi hitung perkalian terlebih dahulu. 5 dikali 500, hasilnya adalah 2.500 dikurang 256. 2.500 dikurang 256, hasilnya adalah 2.244. Ya, jadi sisa kertas adalah 2.244 lembar. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Silakan baca dan pahami soal berikut ini. Dari soal tersebut dapat kita tuliskan
di mana dalam setiap kandang itu terdapat 40 ekor ayam. Nah, tapi di antara 40 itu 12 diantaranya adalah ayam jantan. Lalu setiap ayam betina bertelur, jantan nggak bertelur ya. Jadi kita cuma hitung yang betinanya saja. Jika setiap ayam betina bertelur 1 butir telur, lalu telur-telur tersebut akan ditempatkan pada wadahnya ada 14. Pertanyaannya, berapa jumlah telur pada setiap wadah? Nah, jadi kita tentukan dulu kalimat matematikanya supaya bisa menyelesaikan ya. Nah, kalimat matematikanya, jumlah kandangnya ada 3. Berarti kita harus tentukan berapa jumlah ayam betinanya. Nih, dari seluruh kandang ya. Ini jumlah ayamnya di kandang itu dalam satu kandang itu adalah 40. Tapi diantaranya ada 12 yang jantan. Jadi kita harus kurangkan dulu untuk tahu berapa jumlah betinanya. Nanti sudah ketemu jumlah betinanya berapa, baru kita kalikan dengan jumlah kandangnya. Nah, berarti di sini kita tulis 40 dikurang 12, tetapi di dalam kurung. Kenapa di dalam kurung? Karena ini harus kita selesaikan terlebih dahulu, baru bisa kita kalikan dengan 3. Oke, lalu nanti ayam betinanya berarti kan yang 40 dikurang ayam jantan, itu bertelur 1, masing-masing 1, dan dibagi ke dalam 14 wadah. Berarti hasilnya ini nanti kita bagikan ke dalam 14 wadah. Nah, ini dia kalimat matematikanya ya. 3 dikali 40 dikurang 12 dibagi 14. Ya, ingat kenapa tadi kita kurungkan? Karena dia harus diselesaikan terlebih dahulu. Kita selesaikan. 3 dikali, selesaikan di dalam kurung, 40 dikurang 12, hasilnya adalah 28 dibagi 14. Oke, ini tinggal operasi hitung perkalian dan pembagian. Selesaikan dari yang paling kiri. 28 dikali 3, hasilnya adalah 84 dibagi 14. 84 dibagi 14 hasilnya adalah 6. Jadi setiap wadah berisi 6 butir telur.